bagaimana kita menggabungkan akademik dan Al-Quran, begitu ya, kurang lebih. Jadi kan kalau santri takhusus khususnya itu kan biasanya dipisah, gitu. Di mana-mana, di sekolah mana-mana biasanya dipisah dari kegiatan atau pembelajaran yang umum lah, atau akademik, gitu. Jadi apakah ini sesuatu yang baik atau kurang baik? Jadi itu kembali ke fokus, ya. Itu kembali ke pilihan masing-masing. Mau fokus di Al-Quran dulu atau bareng, gitu. Bareng akademik oke, Al-Qurannya oke. Kalau orang yang biasanya kan banyak tuh orang yang tidak bisa fokus, harus di satu tema dulu, harus di satu hal dulu. Ya, di sini untuk program takhusus itu cocok untuk yang orang-orang sebenarnya mau fokus dulu, mau fokus untuk Al-Quran, baru setelahnya akademik. Tapi kalau pengalaman kami pribadi, itu saya gabung dua-duanya. Jadi tidak hanya Al-Quran, akademik juga jalan, ya. Dan itu juga dipicu oleh motivasi pribadi, ya. Dan juga dari dorongan orang tua, dari ustadz-ustadz dan sebagainya. Jadi akademik itu juga dijalani, dan itu tidak menghalangi untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sebenarnya bisa dibuat santai. Tadi itu tips dari saya itu banyak membaca. Itu saya juga dapat cara itu dari kawan. Jadi kisahnya dulu itu saya menyelesaikan hafalan 30 juz itu bareng dengan 4 kawan. 4 kawan ini 3 dari kami itu lupa semua hafalannya. Jadi setelah hafal 30 juz itu lupa, hilang, gak tahu kemana. Paling tinggal 2 juz, 1 juz gitu. Sedangkan 1 orang dari Kediri, namanya Yahya dari Kediri, dia ini hafalan Qurannya masih terjaga. Padahal murojaahnya juga kayaknya tidak pernah gitu. Yang ada dia ini sering membaca, baca dan membaca. Saya lihat itu anak ini baca saja. Jadi kemana-mana itu Quran dibawa, masih dilihat. Waktu dites bisa. Kemudian dari situ saya menyimpulkan bahwa kayaknya saya ini kurang membaca. Akhirnya saya banyakin membaca itu. Mulai sejak itu saya khatamkan dalam sebulan itu bisa 6 kali. Satu hari bisa 5 juz, 10 juz. Saya baca terus. Setelah sekian lama, alhamdulillah, ketika mau dihafal itu jadi gampang, jadi mudah. Dan kalau membaca itu kan effortnya itu kan tidak sebanyak menghafal kan gitu. Kalau membaca itu lebih santai gitu. Metodenya itu lebih santai. Jadi belajar juga masih jalan, alhamdulillah. Ketika disuruh menghafalnya lebih cepat karena lidahnya, mulutnya itu sudah terbiasa. Yaitu sekalian tips ya. Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya lebih bagus digabung. Tapi kalau mau lebih fokus ya tidak apa-apa. Ikut program takhusus supaya lebih cepat. Kan takhusus itu juga maksudnya apa? Percepatan gitu, supaya lebih cepat menghafal Quran, nanti bisa lebih cepat pindah ke ilmu-ilmu lainnya gitu. Kemudian yang kedua, peran orang tua dan mulai kapan menghafal Al-Quran. Pengalaman pribadi dari orang tua. Jadi orang tua saya itu tidak banyak memberi arahan gitu. Jadi bapak ibu itu tidak banyak memberi arahan. Bahkan bapak sendiri itu tukang, tidak tahu hal-hal yang menyangkut pendidikan itu tidak tahu sama sekali. Tukang yang buat kolam tuh, buat tebing, buat taman, itu bapak saya. Ibu penjahit, ya. Jadi orang tua sendiri itu tidak begitu mengetahui bagaimana
bagaimana hal mendidik itu. Jadi yang semacam itu kurang mengetahui. Tapi yang saya dapat dari orang tua, peran orang tua, ini krusial, yaitu apa? Qudwah hasanah. Ini penting sekali, qudwah hasanah. Jadi walaupun orang tua saya itu tidak banyak memberi arahan, tuntunan, tapi orang tua itu selalu memberi contoh. Di rumah setiap hari orang tua itu membaca Al-Quran. Walaupun mungkin levelnya tuh gitu-gitu aja. Saya kan tahu levelnya yang baru belajar, levelnya yang sudah mahir, itu seperti apa ketika membaca Al-Quran. Ya orang tua saya gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang sama aja, cara membacanya, lagunya sama. Tapi apa istiqomah, selalu istiqomah membaca Al-Quran. Baca jangan hafal. Tapi ini ajaibnya, ketika saya murojaah, suatu hari saya murojaah ini lupa, kan wajar ya manusia lupa kan? Lupa ayat disambung sama umi saya, masya Allah. Yaitu barokah dari sering membaca, ya. Yaitu kurang lebih peran orang tua yang paling krusial itu apa? Qudwah hasanah. Setelah itu baru menuntut, kasih arahan. Jadi jangan banyak tuntutan, kasihan anaknya, banyak tuntutan. Kamu harus hafal sekian dalam waktu setahun gitu. Tapi tidak ada kasih contoh sama sekali, itu salah. Itu yang paling utama, contoh baru arahan, baru tuntutan. Ya kurang lebih seperti itu. Kapan mulai menghafal? Alhamdulillah saya mulai menghafal dari kecil. Tapi lulus SD itu cuma hafal 2 juz. 2 juz itu kurang lancar. Ya sama kayak anak-anak pada umumnya. Ya lulusan TPQ gitu kan. Hafalannya kurang bagus, bacaannya kurang bagus. Ya sama seperti anak pada umumnya. Tapi alhamdulillah di pondok itu bertemu dengan kawan-kawan yang semangat. Alhamdulillah. Tadi itu 4 orang diantaranya itu kawan-kawan saya yang semangat berlomba-lomba menyelesaikan Al-Quran. Alhamdulillah. Ya karena ada teman itu seperjuangan lah. Itu memberikan motivasi yang besar, ya. Jadi bukan hanya saya sendiri, tapi juga didorong kawan-kawan. Itu penting sekali. Makanya lingkungan yang baik, lingkungan yang Quran itu sangat penting juga. Al-Bashirah lingkungan Quran itu, ya. Insya Allah santriwati diberikan kemudahan dalam menghafal Quran dan Al-Bashirah. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana kalau umur sudah lanjut usia nih? Bagaimana kalau mau menghafal? Ya. Sebenarnya tadi itu menghafal itu bukan sesuatu yang wajib banget. Ya. Jadi saran dari saya itu banyakin aja membaca, ya, membaca, banyakin membaca. Adapun menghafal itu mungkin di surat-surat yang penting, ya. Surat-surat yang dibuat untuk imam misalnya, yaitu itu yang dihafal. Atau surat-surat yang dilantunkan dalam acara-acara misalnya, atau untuk dalil, bukti-bukti agama dan sebagainya, itu yang dihafal. Tapi menghafal sendiri itu kan bukan sesuatu yang wajib banget, itu kan bukan. Jadi minimal membaca. Terus bagaimana orang tua ini, orang yang sudah lanjut usia mau menghafal, ingin menghafal, ya, ingin menghafal, yaitu kembali ke kemampuan masing-masing kan ya. Tapi kalau sering membaca sih itu bisa hafal nanti lama-lama. Misalnya nih, satu halaman dibaca 50 kali dalam sehari. Bisa sih ya, bisa. Pertama kali membaca itu pasti susah, pasti terbata-bata. Gak apa-apa kan ada hadisnya. Ya. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu kan diberi 2 pahala. Kalau sudah mahir bersama malaikat. Itu kalau pertama kali membaca itu pasti terbata-bata. Kalau belum melihat lagi ya, belum pernah melihat menjumpai halaman tersebut, pasti terbata-bata. Tapi kalau sudah sering, ya sudah apa ya, 50 kali apa lagi, 20 kali nah minimal itu insya Allah sudah lancar. Ya, sudah lancar. Kalau sudah lancar, nanti menghafalnya lebih mudah. Apalagi kalau sudah sangat lancar, bisa baca cepat. Kan ada tingkatan dalam membaca Al-Quran. Tempo membaca Al-Quran itu ada 3.
Yang pertama itu tartil, ya. Yang kedua tartil itu ya pelan, pelan menghayati, tajwidnya benar-benar diperhatikan. Yang paling tengah itu namanya tadwir. Tadwir itu pertengahan, ya seperti murotal-murotal biasanya tadi yang dibacakan, yang disetel murotalnya Imam Syari Rosid, ya, yaitu tadwir pertengahan. Ada yang hadir, hadir itu cepat, tapi cepatnya dalam tanda kutip masih mengikuti kaidah tajwid, itu namanya hadir. Ya. Kalau sudah bisa membaca Quran lancar, bahkan dengan tempo hadir tadi yang cepat, ya, insya Allah menghafalnya lebih mudah. Ya. Baca itu satu halaman 20 kali, 50 kali dalam sehari, besoknya baru ngapal, insya Allah mudah banget. Kalau pengalaman pribadi saya tuh, ini yang saya ingat dulu, saya menghafal surat At-Taubah. At-Taubah itu kan hitungannya kurang lebih satu juz At-Taubah. At-Taubah itu saya baca dalam sehari 5 kali, dalam selama seminggu. Selama seminggu berarti 5 kali 7, 35 kali sudah saya ulangi. Minggu setelahnya baru saya hafal. Butuh waktu berapa hari coba? 3 hari. 3 hari sudah sangat lancar. Jadi karena masih muda, kalau sudah lanjut usia ya mungkin 1 minggu boleh lah, nggak apa-apa. Tapi intinya kalau sudah sering membaca, insya Allah bakal mudah menghafal. Ya ini mungkin yang bisa jadi tips untuk panjenengan, terlebih anak-anaknya. Bisa dilanjut mungkin 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Tafadhol, ada yang mau bertanya?